Hey, what's up? Hi dude, welcome back to the channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras yang sedang 1, 2, 3. Di video kali ini gue mau menceritakan sedikit tentang kegiatan gue di beberapa hari yang lalu, dimana ini masih berhubungan dengan kegalauan gue terhadap sebuah jam tangan Seiko yang meracuni pikiran gue akhir-akhir ini, yaitu adalah Seiko Prospex King Turtle. Ya, kalian pasti mungkin kalau ngikutin channel ini pasti udah nonton videonya, cuman kalau belum kalian bisa cek linknya ada di atas. Dan akibat gue mencoba mencari tahu tentang jam tangan ini menjadi lebih jauh gitu kan, akhirnya malah gue mendapatkan racun baru yang ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, gue mau wristwatch check dulu. Di video kali ini gue menggunakan jam tangan G-Shock DW 5600. Dan langsung aja kita mulai and let's play. Oke, jadi begini ceritanya. Jadi waktu itu gue kan sedang galau tentang Seiko Prospex King Turtle seri yang terbaru, ya kan, dengan upgrade yang benar-benar menurut gue signifikan, cukup signifikan dibanding dengan model sebelumnya, dimana sudah mengaplikasikan rotating bezel dengan bezel insert yang menggunakan bahan seramik, dan itu menurut gua menjadikan jam tangan ini menjadi mewah gitu kan. Lalu juga sudah mengaplikasikan sapphire crystal, dan dua upgrade ini membuat gua sangat tergoda dengan jam tangan Seiko King Turtle ini. Tapi ketika gua mencoba mencari jam tangan ini gitu kan, mencari jam tangan Seiko Prospex ya, Seiko Prospex Turtle ini, gua belum nemu. Jadi kemarin gua mencoba untuk jalan-jalan ke Plaza Senayan. Di situ ada Seiko. Cuman tetap ya, meskipun gua ke mall, gua melakukan protokol kesehatan menggunakan masker, ya kan, menjaga jarak, terus juga sering cuci tangan. Nah, karena gue penasaran banget, gua akhirnya ke Seiko di Plaza Senayan, dan di situ nggak ada jam tangan Seiko King Turtle, tapi di situ ada Seiko Turtle biasa. Dan gua coba. Nah, di sini jam tangannya itu ukurannya kan lumayan besar, diameternya itu sekitar 45 mm. Tapi lak tulaknya itu menurut gua masih bisa masuk di tangan gua di 47 mm. Tapi setelah gua coba, gua pakai di tangan, ternyata tetap maksa, tetap terlalu besar. Jadi ya menurut gua, ya akhirnya gua nggak bisa memaksakan diri untuk bisa memiliki si Seiko Turtle atau Seiko King Turtle ini gitu. Jadi ya udah, gue harus let it go, dan dengan berat hati gue tidak jadi beli jam tangan itu karena memang tidak cocok, tidak sesuai dengan ukuran tangan gue. Nah, tapi ya kan, ketika gue jalan-jalan gitu kan, window shopping di dalam store Seiko-nya itu, gue menemukan sebuah jam tangan yang menarik hati gitu, yang menarik hati, jiwa, raga, dan pikiran, yaitu adalah jam tangan dari Seiko 5 SRPE 55K1. Nah, ini dia the real racun gitu kan. Jadi bener-bener pokoknya gua ketika ngeliat jam tangan itu, yang ada di benak gua adalah satu, desainnya clean, ukurannya pas, ya kan, sekitar 40 mm dengan lak tulak 44 mm, ketebalan di sekitar 11,5 mm. Jadi menurut gue ini desainnya bener-bener slim, dan gue teracuni banget. Jadi gue melihat jam tangan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa dijadikan the one and only watch collection jika kalian
punya budget di kisaran waktu itu harganya sih 3.250.000. Cuman gue yakin kalau misalkan jam tangan ini peredarannya sudah mulai merambah dunia online, harganya mungkin nggak akan segitu. Ya gue rasa akan di kisaran 2,5 juta atau 2,6 juta. Jadi kalau misalkan kalian punya budget segitu, terus kalian pengen mencari jam tangan otomatis yang the one and only, satu-satunya, menurut gue ini adalah kontender terkuat dari Seiko untuk bisa kalian pilih. Nah ini sayangnya belum gue masukin di video gue di 5 rekomendasi jam tangan otomatis dari Seiko 5, karena waktu itu memang keberadaannya ini belum terdeteksi gitu. Jadi ya gue baru menemukan ini, gue baru lihat kondisi fisiknya secara langsung, dan begitu gue pegang, gue coba, gue rasa ini adalah jam tangan yang cocok. Dan mungkin keberadaannya itu akan cepat hilang juga, karena ini merupakan saudara dari 5KX ya kan. Ini versi lebih kecilnya dan tidak ada rotating bezel gitu. Jadi secara desain overall casingnya itu lebih slim, lebih sleek, lebih bisa dipakai untuk harian gitu kan, lebih cocok untuk range tangan yang lebih luas gitu kan. Tapi memang tidak ada rotating bezel. Cuman di sini justru menurut gua adalah desain yang lebih positif gitu, lebih clean. Karena kalau buat gue pribadi, keberadaan rotating bezel di jam tangan diver yang kurang dari 200 meter itu ya menjadi seperti diver wannabe gitu menurut gue ya, opini gue. Jadi gue lebih prefer desain yang lebih clean, yang lebih lebih enak untuk di tangan. Jadi menurut gue desain dari Seiko SRPI 55K1 ini bener-bener cocok buat kalian yang ingin pakai jam tangan itu setiap hari untuk segala macam occasion. Menurut gue jam tangannya cocok, apalagi sudah water resistance-nya 100 meter, ya udah cukup lah buat hari-hari gitu kan, buat berenang-berenang lucu gitu bisa gitu. Jadi ya menurut gue kalau misalkan kalian mempunyai kesempatan untuk bisa memiliki jam tangan ini, ya langsung aja disikat gitu jam tangannya. Nah tapi kenapa waktu itu gua nggak langsung beli jam tangan itu, karena menurut gua harganya yang masih di atas 3 juta gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan spek ya, jadi spek Orient Kamasu Green Dial yang gue beli dengan harga yang waktu itu kurang lebih sama, ya gue agak berat hati gitu. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke toko online gitu ya, sudah mulai harganya sudah mulai bergoyang gitu kan, bergoyang sudah di harga 2 jutaan gitu, menurut gue akan menarik banget gitu untuk kita coba, kita kulik-kulik gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak sabar, punya budget 3.250.000 ya sikat sekarang, bisa gitu, ada di official store-nya Seiko di Plaza Senayan, dan mungkin di toko-toko lain juga mungkin udah ada. Ini bener-bener menjadi sebuah racun. Ya mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bisa memiliki jam tangan ini dan tidak menjadi barang goib, mudah-mudahan. Jadi ya kita bisa sama-sama review, kita bisa sama-sama lihat di lain kesempatan. Kita harus ketemu lagi. Oke, segitu aja cerita dari gua. Mudah-mudahan bisa menjadikan racun bagi kalian semua, menjadi toxic yang ada di otak, supaya kalian menjadi keracunan juga sama kayak gua. Oke, thank you. See you in another video and bye-bye.